firman. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak laki-laki atau anak perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang berikan Yahweh Elohim kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini itu semua karena kasih karunia-Mu. Kami rasakan bagaimana kebaikan-Mu atas kami. Kami rasakan bagaimana pertolongan-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Yesus. Amin.
Curahkanlah kuasa-Mu, curahkan kasih-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus, glory bagi-Mu, sebab Engkau baik. Haleluya, 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 haleluya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus, haleluya, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau ada bagi kami saat ini. Terima kasih, segala pujian hanya bagi-Mu. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, mari kita siapkan hati kita. Ya, firman Tuhan yang kita dengar bersama menjadi rema dalam kehidupan kita. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan, dengan segenap hati kami bahwa kami mengasihi-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
percaya puji-pujian kami naikkan perjanjian lupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami juga sudah bersaksi betapa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, dan juga bersaksi lewat puji-pujian yang menguatkan kami semua. Ini saatnya kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu atau dafar. Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan, mari melengkapi Bapa, supaya Kau sendiri berbicara kepada kami, Bapa, bukan melalui apa yang ada dalam pikiran hamba. Kami serahkan pemberitaan ini, Bapak. Kami percaya semua akan diberkati, baik hamba maupun seluruh jemaat yang ada. Mari Tuhan berfirman-Lah, karena kami sudah menyiapkan hati kami. Di dalam Yesus HaMasyiah, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat, Bapak Ibu Saudara kasih, apa kabarnya? Bapak Ibu Saudara kasih, kita berdiri, kita berdoa dulu, lalu kemudian baca firman. Kita baca firman ya. Boleh di bisa di Zoom ya, di Zoom nomor itu. Baik. Firman Tuhan untuk kita pagi hari ini di ibadah sabat kita pagi siang ini adalah dari kitab Yosua, pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga sampai 5, nanti disambung dengan Ibrani. Baik, Bapak Ibu, kita baca secara bersama-sama saja kan, nggak terlalu panjang. 1, 2, 3, ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, Kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, maupun seluruh tanah sampai Horehet, ke kalau besar di sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5. Seorang pun Tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat selanjutnya. Ibrani pasal 11 dan 10. Baik. 1, 2, 3, ya. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, Bapak Ibu, ini mungkin sering dikhotbahkan atau sering kita dengar tentang kisah 2 orang pengintai dari 12 orang. Kan? Namanya siapa? Yosua dan Kaleb. Ini ada sesuatu yang saya pikir perlu kita bahas, perlu kita dengarkan tentang Yosua dan Kaleb. Kalau yang lain membahas bahwa itu penyertaan Tuhan, itu 100% betul. Bahwa Yosua itu pasti akan diberkati karena dia seorang pelayan di rumah Mose atau Musa itu. Tetapi kita mau melihat dari sudut yang lain, ada respon lain. Ya. Untuk khotbah ini, saya beri judul Bapak Ibu, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Pertama-tama pasti kita mengatakan, ya memang berbeda. Dari 12 orang, 10 orang mengatakan enggak mungkin. Ya kan? Hanya 2 yang mengatakan. Dan bisa jadi juga para orang dewasa, bukan para dewasa ya. Orang dewasa itu juga punya pandangan yang sama dengan yang 10 orang itu. Itu orangnya tinggi besar, gak mungkin lah gitu ya. Bapak Ibu tahu, begitu kita mengatakan gak mungkin, kalau ada satu rencana di dalam pikiran kita, 50% kita sudah gagal. Betul nggak Pak Ibu? Itu menghilangkan semangat kita. Semangat kita patah, apapun rencana kita mustahil. Mustahil, Pak. Mustahil. Mustahil terwujud karena kita sudah kalah duluan. Orang sebelah bilang kalah sebelum bertanding. Betul nggak Bapak Ibu?
Jadi jangan pernah merencanakan sesuatu. Nggak mungkin lah. Padahal Bapak Ibu yang punya rencana. Nggak mungkin. Berarti sudah kalah. Kalaupun kemudian kita berhasil, itu luar biasa pertolongan Tuhan. Apa namanya? Tuhan kasihan kepada kita. Udahlah saya kasih aja. Tapi jangan juga berpikir hal-hal yang di luar kemampuan kita. Firman Tuhan mengatakan jangan kamu memikirkan hal-hal yang jauh. Secara psikologi dikatakan begini, kenalilah dirimu. Maksudnya apa? Bukan nggak boleh berangan-angan, boleh bermimpi boleh, tetapi jangan terlalu tinggi mimpinya. Itu maksudnya. Karena ada firman Tuhan mengatakan seperti itu. Dan saya lupa di mana tertulis, tapi seperti itu. Bunyinya jangan terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kamu jangkau. Luar biasa. Kalau kita pahami ini firman Tuhan ini. Boleh bercita-cita nggak? Mungkin bagi bapak ibu anak-anakku dulu ini sekarang yang kita SD masih ada SD ada lagi ya? SD ada. Nah, Grace itu pengen jadi sarjana nggak? Ini kan dari pengen jadi sarjana nggak? Pengen jadi sarjana nanti. Jadi sarjana lah ya, memang sarjana lah S1 atau apa istilahnya. Pengen nggak? Atau pendidikannya pengen nggak lebih tinggi lagi gitu, Grace? Pengen kan? Ya jadi dokter lah, pengen nggak? Atau jadi guru barangkali seperti ibu yang ada di sini, gitu ya. Atau jadi seperti bidan atau perawat, pengen nggak? Mau jadi guru katanya. Oh mau jadi guru? Nah, kamu yakin nggak nanti itu berhasil? Nah? Oh, ini khas Jawa sama. Gak ada bunyinya apa itu. Nggak terdengar, bukan nyaris nggak terdengar, tapi memang nggak ada. Tetapi saya percaya dalam hatinya, yes kan gitu. Jadilah seperti apa yang kamu pikirkan. Jangan pernah berpikir, oh susah ini, maaf nih, wah orang tua saya nggak punya dana. Itu pasti Tuhan cukupkan. Betapa tadi kesaksian dari Pak Johnson di depan ini, nggak pernah kerja, tetapi dapat uang, itu luar biasa Bapak Ibu. Amin. Saya kalau nggak kerja rasanya gimana gitu ya kan? Bukan hobi kerja, ya ada workaholic, bukan itu maksudnya. Ya firman Tuhan juga ada mengatakan ya, yang tidak mau kerja janganlah dia makan. Ada di Amsal Bapak Ibu, ada kan Bapak Ibu? Ini bagaimana nih kita menerjemahkan ini? Saya nggak kerja tapi saya dapat duit. Karena makan itu kerja Pak. Maka tadi saya melotot kepada Pak Johnson. Makan itu kerja Pak. Makan itu kerja. Berarti kalau mau makan berarti dia kerja. Bedanya makan dengan aktivitas makan. Aktivitas itu kan kerjaan. Oh gitu. Jadi kalau tidur aktivitasnya tidur. Ya tidur, kerjanya tidur, kerjanya tidur. Oh iya ada yang gitu ya. Ya, Kerjamu tidur mulu. Nanti rezekimu dipatok. Iya. Ayam. Benar nggak sih? Benar ya. Malas, mengantuk sebentar lagi tidur sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi. Hai sebut, hai kamu. Malas belajar. Belajarlah kepada Semut. Kita disuruh belajar kepada binatang. Ini gimana sih firman kan begitu. Kita disuruh belajar sama binatang. Kenapa? Karena memang malas itu bukan bagian Bagian bukan semut. sesuatu yang lengket dari kehidupan kita. Harus kerja. Ketoklah pintu, maka pintu Dibuka. bahkan kan kerja kan. Kalau misalnya kita ngomong salam di depan pintu orang, nggak dibuka tapi kotok dari belakang dia lari. Pas sedang masak dilemparin masak ke depan. Oh ada Pak John, ada Pak pendoa siapa kan begitu. Jadi harus kerja Pak. Jangan kerja, tapi jangan juga kerja paksa atau terpaksa kerja itu sama. Atau dikerjain gaji kecil. Ini yang namanya Yusuf ini pekerja keras. Betul nggak? Betul. Coba 40 tahun beliau jadi anak buah yang seperti dia Juda. 40 tahun. Tambah. Lama nggak itu? Lama. 40 tahun loh. Itu artinya apa namanya? Setia. Ya setia
Yosua itu berasal dari kata Yehosua. Iya, namanya Yehosua. Tuhan adalah pembebasan. Ada yang salah kaprah. Tuhan kita Yesus Hamasiah disebut Yehosua. Salah nggak? Salah. Itu buat Yosua, bukan Yesua. Tuhan adalah pembebasan. Itu nama aslinya dari bahasa Ibrani. Yosua yang kita kenal, yang kita bahas sekarang. Jadi kalau ada yang mengatakan Yosua itu dari Yehosua, ya salah. Apa yang mau kita lihat dari nama ini? Jadi kalau kata orang nama itu nggak ada artinya, nama itu hanya sekadar nama. Apalah arti sebuah nama? Itu salah. Terbukti Tuhan memakai, Bapak Yahweh memakai Yosua untuk memimpin bangsa yang begitu besar. Nama itu disematkan kepada dia dan gak salah alamat itu nama. Jadi jangan pernah mengatakan nama itu gak ada artinya. Itu hanya sekadar nama. Apalah, makanya ada orang sembarangan. Ya, namanya disebut Tuhan. Ada kan? Ada. Namanya Tuhan. Namanya Kursi. kursi masih mending, Pak. Tapi namanya Tuhan. Untuk gak disebut ditulis namanya IBRI dan seterusnya. Kalau itu kan bahaya kan? Karena nama itu menggambarkan juga pribadinya, karakternya. Seperti saya misalnya namanya. Asudung. Apa artinya asudungan? Ada yang tahu apa itu? Kesayangan. Kesayangan. Yang Sayang. disayang. Yang menyayang siapa? Tuhan. Bukan Pak Johnson. Sayang juga, Pak. Sayang ya. Sayang kepada paling tidak abangnya lah yang kalau di luar kan lebih tua saya dikit kan. Iya. Saya 3 tahun kan. 3 tahun. Jadi Yehosua atau Yosua ini benar-benar menggambarkan bahwa namanya Ada arti. ada artinya dan itu kemudian diwujudkan dalam pelayanannya. Apa sih yang mau kita pelajari dari pribadi seorang Yosua? Yang pertama, setia. Setia. Kepada siapa Yosua ini setia? Itu jelas kepada Tuhan. Ketika dia membantu Musa dalam pelayanan di kemah, dulu kan di kemah ya, harus di kemah. Itu dia bukannya bersenang-senang atau bebas, nggak ada bos gitu, kan gitu. Tetapi Yosua ini baca firman, mempelajari apa yang dibaca oleh tuannya, oleh bosnya. Dia baca juga, dibaca. Jadi dia itu menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, itu berarti kita setia. Ya, bukan hanya membaca firman Tuhan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari dengan beribadah di sini kita sudah menunjukkan kesetiaan kita. Dan juga ketika kita berdoa pribadi, punya waktu penuh pribadi, itu juga menunjukkan kesetiaan. Jadi yang pertama yang mau kita lihat dari Yosua adalah kesetiaannya kepada Tuhan. Lalu seperti yang saya katakan yang kedua, kesetiaannya kepada bosnya. Kepada siapa? Kepada Musa. 40 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kalau 40 tahun itu kira-kira seorang baru lahir sudah dewasa kemudian ya. Itu dia. 40 tahun melayani Musa itu bukan waktu yang singkat. Nah, Bilangan 32 ayat 12 mengatakan kecuali bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya begini, bahwa dari awal Tuhan memang sudah mempersiapkan Yosua menjadi pengganti Musa. Sudah dipersiapkan. Tetapi walaupun sudah dipersiapkan, apakah Yosua ini tinggal duduk tenang, dia duduk manis? Tidak. Itu tadi dari yang pertama dia selalu rajin baca kitab, lalu
disuruh oleh tuannya yang adalah Musa, dia akan selalu sigap melakukan. Lanjut. Ya. Yang kedua, namun saya tambahin dulu ya. Menurut Bapak Ibu apa sih kesetiaan sebenarnya? Setia itu apa? Tetap pada janjinya. Tetap pada janjinya. Tetap pada janjinya. Ini bukan ya? Apalagi arti setia sebenarnya? Ini dalam konteks suami istri. Setia itu bagaimana maksudnya? Tidak selingkuh. Tidak selingkuh. Kurang the point ini. Apalagi? Bisa nggak begini nih? Ketika ibunya atau istrinya sedang apa namanya ya? Repot. Masak dan lain sebagainya. Lalu ada misalnya pakaian yang berantakan, terus datang tamu ke situ ke rumah itu. Lalu yang merapikan misalnya suami. Boleh, termasuk boleh. kesetiaan bukan? Iya, setia. Termasuk ya kesetiaan. Termasuk kesetiaan. Jadi jangan berpikir oh itu urusan siapa? Urusan ibunya, urusan istri. Harus juga ikut dong suaminya. Ini bukan mau sombong nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suruh lipat pakaian saya bisa, nyuci bisa, gosok bisa, saya masak bisa. Curhat. Ini bukan curhat Pak. Ini mau menggambarkan bahwa saya orangnya setia. Bapak Ibu juga pasti setia, harus setia. Saya percaya semua di sini laki-laki, ayah itu adalah orang-orang yang setia. Amin. Kalau ada kelemahan tubuh jangan pernah berpikir kita setia. Nah, Bapak ini sengaja memanjang-manjangkan ini khotbah. Enggak, maksudnya kesetiaan itu menempati posisi yang penting dalam kehidupan kita. Itu dalam konteks suami istri. Kalau dalam pekerjaan, ini mau kita pelajari 40 tahun. Pangkatnya naik nggak itu Bapak Ibu? Naik. Naik jadi apa? Jadi apa? Menggantikan Kan tetap asisten Musa. Menggantikan Musa. Iya nanti pada akhirnya jadi seperti itu. Tetapi 40 tahun ini sebelum dia naik menggantikan itu namanya naik ya? Naik itu Pak. Promosi ya berarti ya. Sebelum dia promosi menjadi seperti seorang Musa. Bahkan lebih Pak. Matahari sudah berhenti. Ya, matahari sudah berhenti ya. Nah, jadi kesetiaan itu yang ditunjukkan oleh Yosua itu menular kepada banyak orang di bangsa Israel. Cuma karena ini sudah menjadi ketetapan Tuhan bahwa karena ketidakpercayaan mereka sehingga hanya 2 orang ini dan anak-anak loh ya, yang bisa masuk ke anak-anak itu berapa 20 tahun ke bawah. Oh, tertulis nggak? Iya, 20 tahun ke bawah. 20 tahun ya? Ada Pak. Tertulis Pak. 20 yang masuk ke situ anak-anak yang 20 tahun ke bawah. Yang 20 tahun ke atas Mati. lewat semua. 20 tahun ya? Iya. Berarti ada perbedaan antara dewasa di zaman sekarang ini menurut hukum dengan zaman dulu. Iya. Kalau zaman sekarang dewasa itu berapa sih? 18, 17, 15. Ini pilihannya satu Pak. Ini banyak banget. Tamat pilihan. SMA Pak, tamat SMA. Ini bukan multiple choice ya kan? Multiple choice pilih 2 juga salah. Kalau saya 17 Pak. berapa? 17. Ini diskusi sama Pak Kosan. Berapa? 17. 18. Tadi sebenarnya udah benar 18, cuma saya terpengaruh dengan omongan beliau. Ada 15, 16. Itu artinya kalau nggak ini ya ini. Ada yang 15 sudah dewasa Pak, ada yang 18 masih anak-anak. Nah, Jadi umur nggak tentu untuk kedewasaan. Ukuran standar. Ukuran standarnya 18 lah Pak. ya itu maksudnya kalau Bapak mungkin secara psikologis Iya. umur 12 juga ada yang Ada yang udah dewasa. seperti- Ya. Tetapi kalau menurut hukum 18 lah. 18. Yang Nah, 50 sekarang ya, ada yang 50 tahun juga Masih anak-anak. pikirannya Main anak-anak. bully, main ini bully. maksudnya apa? Ada yang 50 tahun Masih main bully. seperti anak-anak. Ini bingung saya berarti ya kan. Tapi kalau hobi Pak, ini saya boleh kasih tahu ya. Kalau hobinya main anak-anak
sampai dewasa dimainkan nggak apa-apa. Ya, ya. Tetapi kalau pola pikirnya ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Tuhan juga bilang kamu nggak pernah dewasa rohani. Sama aja kan. Selalu terus minta dilayani, nggak mau melayani, ini nggak dewasa secara rohani. Ya udahlah, disuruh berdoa, kamu dulu yang berdoa. Saya pernah menemukan orang seperti itu, termasuk saya nih. Kalau giliran berdoa, kamu bisa suruh. Tapi kalau sekarang disuruh berdoa, saya paling depan, saya berdoa. Ya, apapun doanya, saya di depan gitu. Begitu. Ada nggak Bapak Ibu temukan? Saya punya teman seperti itu sampai detik ini usia 60 disuruh berdoa, dia pasti ke belakang lari itu. Iya, benar, ini nggak bohong, bukan mau menfitnah orang lain, bukan mau menjolimi, tapi faktanya seperti itu. Setannya kawin, Pak. Iya. Saya dulu juga mau gitu. Dari disuruh ini, kalau disuruh ini kebetulan kita bukan momen ini yang waktu itu Natal kan. Dulu kan saya nih zaman saya ada namanya membacakan ayat-ayat itu Liturgi ya. bahasa Korea namanya liturgi bahasa Korea Pajojorhon itu kan. Pajojorhon. Dimulai nah Itu ada mulanya kan begini. Kita sambil mic-nya begini. Maunya kita nggak usah ikut. Tapi ada juga teman saya yang percaya diri, mic dia ditarik dari tangan saya begitu. Dia paling kencang suaranya. Itu namanya nggak dewasa rohani. Disuruh berdoa, gitu. Itu berbahaya. Kalau ada Bapak Ibu yang begitu sekarang ini, janganlah ya dirubah lah ya, supaya kita dewasa, kelihatan dewasa. Ini benar-benar anak GPF, DIB kan gitu. Jangan menolak. Kecuali kalau menolak itu karena memang ada yang lebih senior di situ. Boleh atau ada yang lebih senior. Ya kita harus menghormati. Firman Tuhan juga mengatakan hormati yang lebih tua dari kami. Dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Apalagi dalam suku bangsa, maaf ya Bapak Ibu, bangsa Jawa kan, nunjuk aja kita nggak bisa begini. Ya, kalau di orang Korea begini kan. pakai kaki Pak. Santu sakko ini. Mirip orang Jepang lah ya. Sampai ke bawah gitu. Memang benar tuh. Kalau kata orang padi yang semakin berisi itu menunduk ya. Semakin berani. Begitu katanya. Itu disebutin mau apa tadi? Padi. Padi. Pak Guru langsung tahu aja. Itu jadi kesetiaan itu menempati urutan pertama dalam kehidupan Yosua. Yang kedua, jiwa kepemimpinan yang sejati. Percaya diri diutus mengintai Yeriko melalui sungai Yordan. Itu betapa ngerinya tuh. Sungai Yordan itu pada saat itu kan nggak seperti yang sekarang ya. Itu pasti Deras. deras. Jadi kayaknya ini agak lihat sungai Yordan ya. Ada kan tur ke sana ya, rohani ya. Bagaimana dia Yosua dan Kaleb dan juga yang lain sebenarnya 10 orang lagi itu menyeberangi sungai Yordan. Luar biasa tantangannya. Yang nggak bisa berenang pasti Tenggelam. ada nggak di antara kita yang nggak bisa berenang nih, Bapak Ibu? Rafael pernah. Kalau saya nih supaya bisa berenang hampir mati dulu saya. Iya betul. Ada di dekat tentara ini, boleh cerita dikit ya Ibu, berpanjang kok banyak gitu ya. Itu saya diajak teman ke kolam renangnya militer karena rumah nenek saya tetangga dengan militer dan juga polisi. Itu ada kolam renangnya. Kalau bahasa swim bed ya dibilangnya, sembak kalau kita sebut gitu. Ada kolam renangnya. Ini yang lebih dekat rumahnya ke sana sering berenang di sana. Saya diajak. Waktu itu saya kelas 3 SD. Saya kan memang dipingit ya, nggak boleh kemana-mana. Karena saya dibesarkan oleh nenek saya. Jadi agak keras lah, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini. Ya. Termasuk juga waktu itu ketika ada perkemahan nasional di Sibolangit namanya, kan itu jauh dari kota saya, dilarang saya sampai saya ini renang ini saya diajak, kemudian dia lompat, ini rendah kok katanya, padahal itu kan jalannya 2 meter. Jadi saya begitu tanpa cerita, saya buka celana saya lompat. Wah, itu apa
Apa yang terjadi? Saya makan banyak minum banyak air, dan benar-benar pingsan. Itu dekat juga dengan rumah sakit. Akhirnya saya digotong ke rumah sakit, saya nggak sadar. Jujur aja, dibawa ke rumah sakit, dipompa atau di apa, gitu, keluar lagi air semua dan Sama hasil ikan. katanya. Dekat rumah sakit juga, dekat kolam itu, dekat Rumah sakit. ya, kalau rumah sakit disebut rumah sakit umum. Oh iya, rumah sakit apa daerah, namanya Sidikal. Itu pengalaman saya belajar renang, hampir mati, dan nggak tahu apa-apa. Kenapa? Ya memang sudah dikotor, saya nggak tahu juga, tahu-tahu dari rumah sakit terus. Itu kakek nenek saya menangisi saya, dan juga adalah saya punya gambur, disebut juga tante ya, yang mamanya Risma itulah, kalau kita baik betul tangisin, padahal dia gendong Risma itu pada saya. Dia masih umur berapa? Ya kelas 3 SD, dia umur 1,5 tahun. Kejadian tahun 73. Pompa-pompa ini katanya, kan saya kan nggak sadar kalau air semua keluar. Lalu saya dianu lagi, dikurung lagi, nggak bisa keluar dari rumah beberapa lama, mungkin bulan. Itu jadi Sungai Jordan ini, coba kita bayangkan bagaimana orang yang bisa renang, tetapi Tuhan punya, iya, Tuhan punya kuasa untuk memperlakukan, kemudian bisa berenang, bisa menyeberang. Itu menunjukkan jiwa kepemimpinan sejati. Artinya apa? Tidak takut menghadapi masalah. Nggak bisa renang, tapi berani. Ya, itu berarti orang yang punya keberanian. Yang kedua, dia berintegritas. Apa sih integritas? Nah, sederhana aja Bapak Ibu. Satu kata dengan Menyatu. Kalau satu kata dengan perbuatan, itu berarti berintegritas. Menyatu, Pak. Jangan bilang saya mau ke sana tapi ternyata pergi ke sana. Sayanya ke kiri, dia ke kanan. Ya kan, ada yang gitu kan? Belok kiri, kita ikuti ke kiri, nabrak. Kok gue punya mata nggak? Padahal dia bisa kiri, tapi mau orang ke kiri. Bisa. Itu tidak berintegritas. Lalu kemudian apa lagi? Berani menolak jika itu berlawanan dengan Prinsip. berani. Ada loh, iya aja, padahal bertentangan dengan hati Tuhan. Ada loh, sehingga kemudian timbul masalah. Dulu juga saya pernah begitu. Saya ingat apa yang dikatakan oleh kepala kita dulu. Jika jika kita sudah ragu dalam melakukan sesuatu, jangan lakukan lagi. Dan jika kita ragu untuk makan, jangan dimakan. Begitu kan? Gitu ya? Bimbang. Ya, sama aja. Kalau begitu, berarti kita nggak punya jiwa kepemimpinan. Kita berarti gampang diombang-ambingkan oleh keadaan. Memang ada yang mengatakan begini, apa yang terjadi itu kita ikuti, tetapi yang terjadi itu kemudian adalah yang mencelakakan kita. Apakah kita harus ikut? Enggak kan? Enggak. Tinggalkan. Itu contoh seorang Yosua yang punya kepemimpinan. Kalau dia berpikir kita harus melakukan ini, dilakukan. Gak terpengaruh oleh siapa? Oleh orang banyak. Suara orang banyak ini kadang-kadang membuat kita Terpengaruh. iya. Suara orang banyak, mohon maaf, mayoritas. Gara-gara suara orang banyak, orang merayakan yang tidak ada tertulis dalam kitab suci. Benar nggak? Oh, wah, itu kan doktrin, dogma. Silakan aja ngomong bicara doktrin. Kita juga bisa belajar itu. Tetapi itu karena suara orang diperintah oleh orang banyak. Kamu mulai dari kita kalau kamu melaksanakan ini. Padahal itu bertentangan. Ada yang tertulis? Gak ada. Lalu kenapa kita patuh? Daripada saya dikucilkan, daripada saya tidak dapat bagian, ikut merayakan. Tapi lain hal. Kalau ketika ada undangan kita ikut hanya sekadar merayakan, bukan memasukkan ke dalam hati istilah dari Pak Ketua Umum kita, Bapak Dr. Yakub
Solistio kan mengatakan sepanjang tidak menyangkut keselamatannya ikut aja, kan begitu. Artinya kita hanya menghormati dia sebagai teman kita, itu boleh. Tetapi ketika kita mengikuti, memasukkan di dalam hati apa yang dirayakan itu kita tidak berintegritas. Bukan seorang bukan seorang pengikut, bukan seorang murid lagi. Saya juga mengatakan mengajarkan kita untuk toleransi. Toleransi membiarkan dia melakukan, tetapi jangan sampai kemudian dia menghilangkan identitas kita. Jangan sampai kita menjadi seorang yang bukan murid Tuhan. Apa maksudnya? Kalau ada undangan buat kita, sebagai contoh nih, menghadiri upacara atau acara yang yang diadakan oleh tetangga atau teman kantor, sahabat kita, ya, dalam pekerjaan, itu ada upacara-upacara yang lain. Ya kita hanya sekadar hadir, ini salah, kalau perlu pulang. Ya. Tapi jangan dimasukkan di hati, apalagi itu kemudian membuat kita bimbang. Itu kita tidak berintegritas, tidak menunjukkan integritas kita sebagai hamba Elohim. Sebagai apa? Sebagai murid. Sekarang ini kita jadi murid kan, bukan mengikut lagi kan? Apa bapak ibu hanya sekadar mengikut sekarang? Anak, Pak. Anak ya murid, murid anak, bukan pengikut. Mengikut itu ikut-ikutan, nggak masukkan di hati. Kalau murid kita harusnya masukkan di hati, apalagi sebagai anak ya kalau dikatakan. Jadi jiwa kepemimpinan yang sejati yang diwujudkan dengan integritas dari Yosua, itulah yang kedua. Yang ketiga, nah ini mau belajar. Ini kalau disebut mau belajar ada pepatah. Belajarlah sampai Cina. itu kalau jauh. Terus satu lagi, Seumur belajar sepanjang hayat. sepanjang hayat. Jadi dua ini ditunjukkan oleh Yusuf. Belajar sepanjang hayat dan sampai ke negeri Cina. padahal ilmunya ada di Depok ya sebenarnya ya. Juga di sana ada di Tangerang, kan ada Universitas Tangerang kan. Itu teknologi Sarpong kan. Kalau Depok maksudnya apa? Ya banyak lah. Ada Gunadarma juga kan. Pancasila juga ada macam-macam. Kenapa mesti ke negeri Cina? Maksudnya kira-kira apa Bapak Ibu? Maksudnya belajarlah sampai ke negeri Cina. Kira-kira maksudnya apa? Ibu urut dulu nih. Ibu ada dua di sini. Ibu Ratna dan Ibu Rizka. Maksudnya Ibu ini atau calon urut di gereja. Apa maksudnya? Sampai tujuan. Sampai tujuan. Apa? Yang lain apa? Kenapa sampai disebut para tua-tua kita? Maksudnya tokoh-tokoh pendidikan belajar sampai ke negeri Cina. Itu tadi sesulit apapun, sejauh apapun harus ditempuh. Saya jadi ingat kemarin beberapa waktu yang lalu saya baca ada di media sosial atau di koran yang bukan ya, koran yang mainstream gitu ya. Apa ya? Bagaimana beberapa orang anak-anak harus menyeberangi jembatan yang sudah putus, hanya seutas tali mereka seberangi untuk bisa belajar ke sekolah SD-nya. Bapak Ibu baca itu aja. Itu salah. Bagaimana juga di mana ini? Di bagian Sulawesi atau di Maluku, mereka harus naik sampan dari desanya ke sekolah. Itu kan tantangan kan? Bahaya kan itu? Coba kalau yang tadi pertama, itu copot lagi tuh talinya ketika dia menyeberang, mati kan? Agak kasar bahasa, meninggal lah ya. Atau sampannya bocor atau terbalik, bahaya kan? Itu hanya untuk mendapatkan Ilmu. ya. Jadi ilmu harus dicari ke Cina. dituntut nggak ini ilmu? Dituntut banyak Mana salahnya. salahnya ilmu? Banyak kok salahnya dituntut? dia. Ilmu kok dituntut? Salah dong ilmunya. Salah nggak ilmunya? Salah banyak. Itulah karena salah kaprah. Harusnya
setelah ilmu sampai ke negeri Cina. Apa salahnya ilmu ya? Harus kita bicara sampai ke negeri Cina. Jangan dituntut saya kan? Digapai lah, diraih. Ya. Lalu yang kedua tadi apa? Sepanjang hayat. Maksudnya? Selama masih hidup. Belajar apa di samping hidup? Belajar kehidupan, Pak. Kehidupan. Gak ada yang tamat ilmu kehidupan. Manusia gak ada yang tamat. Hanya satu yang tamat ilmu kehidupan. Siapa namanya? Orang mati. Kalau mati memang dia nggak tahu apa-apa. Ini justru yang bangkit kembali. Hanya Yesus Hamasi. Amin, Bapak Ibu. Amin. Yang tamat belajar kehidupan hanya satu, Yesus Hamasi. Kalau Pak John gelarmu sampai S7, kalau ada S10 juga nggak tamat. Pasti ada sesuatu yang tidak Anda ketahui dibanding dengan orang lain. Tuhan sudah menciptakan seperti itu, nggak ada yang sama ilmunya. Betul nggak? Jangankan ilmunya, sidik jarinya juga nggak ada yang sama. Betul nggak itu? Betul. Ada yang sama ilmunya di tempat kita, di GIB ini nggak ada. Tapi jangan ilmu kudu, itu berbahaya, ya kan? Kesempatan kalau ilmu kudu, cari kesempatan. Nggak ada yang sama. Jadi ini ditunjukkan oleh Yusuf, mau belajar, tekun belajar. Apa yang dipelajari? Bukan hanya firman Tuhan, tetapi juga bagaimana bersosialisasi, bagaimana menentukan. Yang kedua, itu mengerjakan tugas yang paling rendah sampai menjadi orang kepercayaan Musa. Ini saya kalau nggak salah pernah khotbah. Jangan berpikir apa sih yang saya lakukan di gereja ini hanya kecil gini biar orang lain mengerjakan. Itu nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Yosua menunjukkan pekerjaan yang paling sederhana, mungkin ngepel. Mungkin nggak cuma ngepel waktu itu di sana. Ya, bisa juga. Bisa cuma nyapu-nyapu ya, di sekitar kemah. Dilakukan sampai kemudian mengurusi urusan pribadi, yaitu urusan yang terhormat, menjadi pemimpin. Jangan pernah berpikir, pekerjaan kecil begini, enggak lah. Terus maunya pengen pekerjaan yang besar, apalagi gajinya besar. Ini berbahaya, anak-anakku ya jangan ya. Mau meniti dari bawah, itu paling enak tuh. Dari rendah sampai tinggi, gitu kan. Kemudian menjadi pemimpin. Itu ditunjukkan oleh Yesus. Dari pekerjaan yang paling dari pekerjaan yang paling rendah, yang sederhana, sampai yang paling tinggi. Ketika Musa harus menghadapi orang banyak, bangsa Israel, dia ada di sebelahnya. Ada di sebelahnya. Semua dikerjakan. Ini harus serba bisa. Jadi memang ada firman Tuhan, biarkanlah anak-anak itu jangan apa namanya? Karena dialah yang punya kerajaan surga. Pewaris kerajaan surga. Amin. Pasti pernah. Jadi ketika Yosua ini menjadi tangan kanannya Musa, Yosua mau mengerjakan pekerjaan yang kecil sampai yang paling komplit, yang paling komplit. Enggak pernah berpikir ini bukan bagian saya. Semua dikerjakan. Maka Tuhan menjadi sayang ke Yosua. Itu artinya bahwa Yosua ini seorang yang mau belajar. Gak milih-milih pelajarannya. Jadi anak-anakku jangan milih-milih pekerjaannya, belajar. Ini nggak perlu kayaknya saya pelajari, perlu belajar. Ya, satu contoh yang sederhana, ketika pemain musik nih belum main musik pada. Jadi misalnya satu alat musik dikuasai, alangkah baiknya jika kemudian juga alat musik yang lain bisa. Jadi Pak Sejamita nanti harus belajar drum, bisa drum, ya kan? Ini sudah nih, ini pindah dari sini ke sini. Saya bersyukur tadi dengan sedikit rayuan Pak Bennett mau memainkan gitar. Terusnya ya Pak Bennett ya, melayani di sini ya. Amin. Upahmu besar di sorga. Pelayan. Sedikit kita bertambah di pelayanannya. Saya percaya, saya doakan loh. Jadi seorang Yosua adalah yang tidak pernah
belajar. Haus akan ilmu katanya. Ini juga istilah yang apa namanya agak aneh. Haus akan ilmu. Memang ilmu diminum kan begitu. Haus akan kasihmu itu juga memang bahasa-bahasa rohani ini agak susah dipahami. Tapi seperti itulah adanya. Kita disuruh belajar apa maksudnya haus akan firman-Mu. Tuhan sudah bilang kan, makanan dan minuman. Jadi klop. Firman Tuhan di dalam Keluaran 33 ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi artinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah. Demi belajar dia tetap meninggalkan kemah. Dia mau mempelajari apa yang tidak kita tahu. Ini serba bisa ya. Kalau pemimpin serba bisa, luar biasa. Ada nggak contoh lain selain Yosua di dalam kitab suci, di dalam kitab pemimpin yang serba bisa? Ada? Ada sebenarnya. Rasul Paulus serba bisa. Termasuk juga Yusuf. Daud atau Dawid. Ini yang serba bisa. Apa bisanya? Bisa mengarang syair, ya firman Tuhan, bisa bermain musik, bisa menari, ahli perang, bisa juga pekerjaan yang paling kasar apa? Menjadi gembala. Jadi di dalam seorang Daud itu komplit ya, keberanian ada, ilmunya ada, seninya juga ada. Tapi jangan ditiru, ada hal lain yang ya kan? Banyak juga anunya gitu ya kan, temannya dalam tanda petik. Ya kan? Banyak temannya, 1000 kan? Iya. Gimana dia mengatur itu kan gitu. Kok ketawa ibu-ibu? Memang itu fakta kan tertulis. Belum anaknya juga begitu kan? Iya. Gara-gara terpaut hatinya, imannya hilang. Jangan seperti itu. Ini kebalikan dengan Yosua nih, yang namanya Salomo. Ya kan? Gara-gara dia apa namanya punya ya unik lah, ya. Hatinya terpaut dan dia hilang. Musnah semua apa yang sudah dibangun, yang diberikan Tuhan dari awalnya, termasuk hikmat yang luar biasa. Ini kebalikan memang dengan Yosua. Yosua sampai pada akhir hayatnya seorang yang berhasil. Itu yang mau kita teladani dari seorang Yosua. Yosua menunjukkan apa? Integritas tadi. Mau belajar. Dan yang pertama, seorang pemimpin yang sejati, yang setia, jiwa kesatria, dan yang mau belajar. Jadi untuk anak-anak ya, jangan pernah mau berhenti belajar. Kenapa? Karena dunia ini akan semakin tinggi persaingannya. Kuasai ilmu ya. Apa? Sekarang sudah banyak yang namanya chat apa? Apa lagi? AI, ya kan? Sekarang orang bisa menfitnah lebih gampang, seolah-olah dia ngomong pada pakai AI. Tapi anak-anakku belajar itu bukan meniru sisi negatif, tapi positifnya. Dalam apa? Untuk menjawab soal-soal di ujian. Jika ada seperti itu alat bantu. Nah, artinya jangan sampai hanyut dengan teknologi yang ada sekarang. Itu justru diminta kepada kita untuk lebih hati-hati. Jangan sampai kita terhanyut. Jangan terhanyut karena kita merasa dibantu. Tadi saya katakan, gara-gara pendapat orang banyak, kita menjadi hanyut. Jadilah diri sendiri, jadi kita sendiri. Kalau misalnya ada suatu masalah kita nggak bisa menyelesaikan, kita memakai alat AI itu, ya kita minta bimbingan Tuhan. Ini benar nggak bisa saya pakai? Kan harus begitu. Kenapa harus begitu? Karena dengan ilmu ini kita juga bisa hilang. Meskipun tadi katakan tutuplah ilmu sampai kemana kayak gitu ya, sampai seumur hidupmu. Kalau ilmu disalahgunakan, oh sekarang orang-orang pintar banyak yang bikin masalah. Ada universitas bikin uang palsu, Bapak Ibu, pabrik lagi. 1 miliar. Karena apa?
pengen jadi anggota dengan uang palsu. Tuh, dokter loh, ilmuwan, jangan begitu, itu tidak berintegritas. Untung bukan anggota BPF Rapiran Indonesia Bekasi, kan itu di sebelah sono. Tapi fakta kan terjadi kan, pabrik uang palsu. Lebih hebat dari negara ini nyetak 100 miliar, ya 1 triliun Bapak Ibu. Bukan orang bodoh itu, pinter. Itu jadi apa namanya kalau istilah bahasa Jawa, jadi keblinger ya. Apa sih? Iya kan? Ilmunya untuk merusak, menjahati orang lain, mengorbankan orang lain. Coba kalau beredar 1 triliun, duitnya mungkin dia jadi ketua DPR kan ya. Dengan uang itu kan gampang. Biasanya kalau kita kejahatan berhasil, jangan jahat lagi terus. Itu teori loh. Sekali berhasil, dia akan bikin yang lebih besar. Itu teori Lombroso namanya. Dia akan pernah berubah. Ada nggak sih di dalam kitab suci bahwa ada orang yang tidak akan pernah bisa berubah? Ada kan? Ada kan? Ada. Dan memang disuruh ditentukan untuk binasa. Gitu. Ya. Jangan sampai kepintaran nantinya mau belajar terus dapat ilmunya digunakan untuk menjahili orang lain. Apalagi sampai 1 triliun. Banyak banget gitu ya. Di sini nggak kuat kali ya. Kalau uang itu jadi banknya di sini Bapak Ibu. Itu. Jadi belajar itu artinya aja pakai hikmat. Jangan jadi membodoh-bodohi. Ya kan? Itu. Karena bagaimanapun Tuhan berikan kita otak supaya kita pergunakan mensiasati apa tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita. Lalu kemudian itu yang utama nih, bahwa itu kepintaran kita itu untuk memberi apa namanya, transfer kepada orang lain. Jadi sehingga kita dapat berkat dari situ. Sebelah bilang pahala, ya sama lah ya. Itu berkat. Kalau kita membagi berkat kepada orang lain dengan pengetahuan yang kita miliki, kita pasti diberkati. Tapi jangan membodoh-bodohi ya ilmu kita. Kamu seperti saya tadi bodoh-bodoh. Ini lompat ini kolam renang apa sembah tadi itu rendah ini. Begitu saya hampir mati. Jangan begitu, itu karena pintar renang saya dibodoh-bodohi. Itulah yang kita boleh pelajari dari Yosua. Mau belajar sampai akhirnya, tapi nggak relevan ya kalau dikatakan bahwa dia belajar sampai ke ujung dunia. Hanya di situ aja kok ya. Ya sekitar Timur Tengah. Memang itu ujungnya Pak? Memang ujungnya di sini. Dan memang akan berakhir di situ juga. Di situ juga. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Yang pertama tadi tentang jiwa kesatria, setia, mau mulai mau belajar. Kesimpulannya, pertama, jadilah orang yang teguh hati dan tidak gampang dipengaruhi orang lain. Jangan kata orang banyak sehingga kita pergi ke sana. Yang kedua, setia sampai akhir, sampai berakhir. Dulu ada itu. Untuk berantem juga dia pakai istilah setia sampai akhir. Untuk berantem dong, ini salah juga. Ada kan pernah Bapak Ibu ingat itu? Berantem untuk berburukan sesuatu, jabatan di dalam kerohanian. Wah, saya bukan nyindir tapi itu faktor Bapak Ibu ya. Oh iya Pak. Iya kan? Betul itu. Betul. Yang ketiga, terakhir nih. Menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar dengan tekun, karena dengan demikian akan menambah pengalaman berpikir dan bijak untuk bertindak. Jangan ilmu untuk membodohi orang lain, ya kan? Itu menambah ilmu lagi bagi orang lain. Dan kita yang dapat apa ada quotes. Kalau bikin, ini dia. Ini dia. Ini pamungkasnya Bapak Ibu ya. Kesetiaan kepada Tuhan dan kesetiaan untuk melakukan pekerjaan atau pelayanan ditambah antusiasme untuk mengetahui berbagai hal, pada akhirnya akan berbuah. Artinya tidak pernah kita sia-sia jika kita ingin belajar sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Hanya satu pantangannya, jangan sampai kita pintar kemudian kepintaran kita untuk mempintar-pintari orang lain, menokohi kalau kata Pak Amosan mengakali lah, jangan sampai begitu. Pintar itu artinya pintar di jalan. Amin. Bapak kami bersyukur untuk firman-Mu yang meskipun sederhana kami dapat mengerti, kami dapat Bapak belajar dari seorang hamba-Mu yang bernama Yosua dalam kehidupannya.
Bapak untuk kami boleh melayani, boleh melakukan pekerjaan kami Bapak, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi untuk orang lain, untuk keluarga, dan lebih luas lagi kalangannya. Kami taruh hati dan pikiran kami dalam tangan Tuhan. Apabila sudah selesai berbicara Bapak, dan sendiri menggenapinya dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Masia. Kami berdoa dan bersyukur untuk firman atau daftar ini. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi, kita akan masuk dalam doa persembahan. Doa persembahan akan dibawakan oleh Bapak Johnson. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Engkau memberikan kami Roh Kudus untuk menerangi hati kami untuk selalu berjalan di jalan yang benar, karena itulah kerinduan kami dan itulah pilihan. Kuduslah kamu karena aku Tuhan yang kudus. Pada saat sekarang Bapa, kami hendak memberikan persembahan. Kami memohonkan Bapa untuk semua jemaat di sini yang masalah utang piutang, membayar sekolah anaknya, makan minum, bayar kontrakan, ataupun banyak hal masalah yang ada di hadapan mereka. Pada saat ini kami memohonkan itu semuanya clear dan terjadilah berkat berlipat turun atas mereka. Haleluya. Persembahan dijalankan kita angkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Bapak Yahweh yang akan memberkati persembahan jemaat sekalian sampai 100 kali lipat. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala Muda, Bapak Dahlan Lubis, doa syafaat ini kita berdoa juga buat keluarga daripada Bapak Yakub, Ibu Felni yang besok akan bersama Immanuel dan Magdalena
Kupang. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan tiba sampai di Kupang dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita semua di sini berdoa juga untuk kita semua. Mari kita angkat pujian. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Haleluya. Ku mengasihimu. Amin. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur pada mengasihimu. Ku mengasihimu. Haleluya. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Amin. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Yang bersyukur, amin, kami bersyukur, ada hosana bagimu, hosana bagimu di tempat yang haleluya. Hosana bagimu Yesus, aku memujimu selalu, memujimu selalu, sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus aku cinta. Hosana bagimu, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu, hosana bagimu Yesus di tempat kami memujimu selalu, kami tinggikanmu selalu Bapa selamanya. Sungguh Yesus aku cinta. Hosana bagimu, hosana bagimu di tempat yang maha. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Muda Hadahan. Bagimu Yesus di sana aku, ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus aku cinta pada, sungguh Yesus, sungguh Yesus aku cinta pada. Mari kita bersatu dengan Tuhan. Bapa Elohim Yahweh, dalam Yesus Kristus Mesias, Kau sungguh baik Tuhan, dan amat baik Tuhan bagi kami. Kau begitu mengasihi kami, Kau begitu peduli kepada kami, memberikan kami makanan, pakaian, bahkan napas kehidupan Bapa, untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Engkau yang layak kami tinggikan, dimuliakan Bapa, kami agungkan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Bapa, dari sahabat dari kudus Tuhan yang mulia, yang Kau perintahkan kepada kami Bapa umat-Mu manusia yang setia kepadamu, supaya kami Tuhan menghormati hari Sabat dan menguruskannya Bapa, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami Bapa. Biarlah Tuhan hati kami selalu terpaut padamu Tuhan, di mana Tuhan hati kami juga bersetia kepadamu Bapa. Bapa, begitu indah firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan Bapak Suleman Simanjuntak Tuhan, di mana Tuhan Kau mengajarkan bagaimana Joshua setia kepada Musa,
jiwa kepemimpinannya dan berintegrasi Tuhan, bahkan Tuhan apa yang dikatakannya sesuai dengan perbuatannya Bapa, dan mereka mau Tuhan mau belajar Bapa bagaimana Tuhan Musa memerintah mengubah Israel Bapa. Bapa, Engkau juga mengajarkan kami Tuhan supaya kami setia Bapa kepadamu Tuhan sampai Engkau datang Bapa. Di mana Tuhan Engkau datang, Engkau mengangkat kami jauh Tuhan. Bapa, taruhkan roh-Mu Tuhan ke dalam jiwa kami. Biarlah roh Yahweh Tuhan ada di dalam kami, berdiam di dalam kami Tuhan. Roh Yahweh yang memberikan hikmat, roh Yahweh yang memberikan pengertian, roh Yahweh yang memberikan nasihat kepada kami, roh Yahweh yang memberikan kekuatan keperkasaan, roh Yahweh yang memberikan Tuhan pengenalan akan nama Tuhan, dan roh Yahweh yang memberikan roh takut akan Engkau ada pada kami Bapa. Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami Bapa. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Bapa Tuhan sebagai gembala kami Tuhan. Kau tahu Tuhan segala perkara Bapa, berikan kekuatan yang baru bagi pengurapan-Mu turun Tuhan atas Bapa kepada Pak Sugeng Tuhan. Biarlah di dalam hatinya dia tetap boleh bersuka cita Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan Kau terus bekerja di dalam kehidupan Bapak Sugeng, baik dalam keluarganya juga Tuhan. Kau turut bekerja ya Tuhan. Bapak, Kau berkati juga anak-anaknya Tuhan, Elizabeth, Joshua, Jonathan dan Yosafat. Biarlah anak-anak juga mengasihi Tuhan dan ikut melayani Kau. Kau berkati seluruh isi keluarga Bapak kepada kami. Baik Linda juga Tuhan, Kau pulihkan Bapak karena Bapak. Biar dia boleh memuji Tuhan, walaupun ada kelemahannya, tapi dia bersemangat memuji Kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan kami bersatu hati berdoa untuk keluarga Pak Yakub Tuhan, di mana Ibu Beli, Emmanuel, Magdalena akan pulang ke kampung halamannya Tuhan di Kupang. Bapak, Kau tahu tujuan mereka Bapak. Kau tahu juga Tuhan apa arti mereka Tuhan kesana Tuhan. Terlebih buat Emmanuel Tuhan, biarlah Tuhan pengurapan-Mu turun atas Emmanuel Tuhan. Kekuatan-Mu Kau limpahkan di dalam kehidupan Emmanuel, di dalam dia meraih cita-cita Tuhan. Kau berikan Tuhan kecerdasan Tuhan yang lebih daripada ini, sehingga apa yang cita-cita dia berhasil dan begitu. Kau mencukupkan segala kebutuhan keperluan. Biarlah anak ini selalu taat dan mengasihi Tuhan, melakukan segala hukum. Baik juga Magdalena maupun Beni, baik di dalam perjalanan mereka Bapak, kami berdoa sepakat, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah. Biarlah segala roh kecelakaan, roh maut, roh malapetaka nyahkan Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Kau memperlihatkan kepadanya Bapa keselamatan yang daripada-Mu Tuhan kepada Ibu Beni dan keluarga Bapak. Kami percaya juga Tuhan, mereka juga menjadi berkat Bapak di tempat di Kupang di sana Bapak. Dan Kau memberkati Bapak kepergian mereka, dan mereka juga pulang nanti Bapak ke tempatnya Bapak di Maja Bapak. Kami serahkan Bapak perjalanan Ibu Beni ke dalam
baik juga untuk jemaatmu Tuhan, jemaat GBI, jemaat GBI Tuhan. Kau tahu Tuhan kesetiaan umatmu di tempat ini Bapa, untuk beribadah kepadamu dengan ketulusan hati Tuhan, dengan rela hati mereka Tuhan, karena mereka tahu Tuhan, karena Kau telah mengasihi lebih dahulu kami Bapa. Bapa, kami percaya itu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan keluarga demi keluarga. Mereka yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan, Kau angkat Tuhan. Mereka yang sedih Tuhan, Kau berikan sukacita mereka. Apapun masalah-masalah dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan, biar Kau buka jalan ya Bapa, sehingga mereka dapat menanggungnya. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi daripada kekuatan kami Bapa. Dan Engkau setia Tuhan, kalau kami dapat menanggungnya, Engkau memberikan jalan keluar bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau berkati anak-anak kami Tuhan, yang mereka dalam sekarang Tuhan sudah menyelesaikan ujian mereka, dan hasil-hasil mereka baik semua Tuhan. Biarlah Tuhan tetap Tuhan Kau pelihara anak-anak kami, kecerdasan demi kecerdasan Kau limpah-limpahkan bagi anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan umat-Mu jemaat gerak-gerak ke dalam tangan Tuhan. Terlebih baik pelayan-pelayan-Mu Bapa di tempat ini Bapa, mereka yang bersungguh-sungguh Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan sebagai pelayan-pelayan yang semakin kudus Tuhan, semakin kudus, menghormati Engkau ya Bapa. Mari Tuhan, biarlah kami melayani kami Tuhan dengan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, buat program-program kami di retreat nanti juga Tuhan, Kau berkati segala biaya Bapa. Dan terlebih juga Tuhan, tujuan kami retreat Bapa di mana Tuhan kami boleh bersama-sama untuk memuji memuliakan Kau Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk pemilik gedung ini Bapa. Bapa, kami tahu Tuhan sudah hampir 20 tahun lebih Tuhan kami menyewa-nyewa gedung terus Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendapatkan gedung yang baru Bapa. Di mana Tuhan, di mesbah pujian ini Tuhan Kau hadir Bapa. Biar mesbah pujian-Mu ini kudus ya Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau sanggup melakukan itu. Kau sanggup Tuhan. Kau tidak pernah mengecewakan anak-anak-Mu Tuhan, yang selalu berseru kepadamu. Kau baik dan amat baik Tuhan, dosa selama-lamanya kasih Tuhan. Kau berkati juga Tuhan sahabat-sahabat kami yang ada di kiri kanan kami gereja ini Tuhan. Kami rindu juga Tuhan, kami boleh menjadi saksi yang baik Tuhan, dan memberitakan nama Elohim Yahweh, sehingga mereka juga boleh mengenal nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Baik juga program-program kita pusat, Kau berkati Bapak Yakob Sirkio, Bapak Simeon, Pak Yeta, dan Ibu Priscilla Tuhan, dan semua gembala-gembala yang di GBI Tuhan, maupun yang ada di Amerika, di Malaysia Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi Tuhan berkat bagi orang lain Tuhan, dan nama Elohim diberitakan. Engkau berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan.
mulai pemimpin presiden maupun wakil presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat maupun kelurahan sampai RW dan RT, Tuhan Kau berkati. Dan apapun keputusan kebijakan mereka Bapa, di mana Tuhan roh takut akan Tuhan ada pada mereka Bapa, sehingga kami boleh beribadah Bapa sebebas-bebasnya Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan ketakutan kami beribadah kepadamu Bapa. Bapa, kami yakin dan percaya itu Tuhan, bangsa kami Tuhan bertobat dan berbalik Bapa, dan banyak jiwa-jiwa itu yang mengenal nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, baik juga kepolisian maupun Tuhan semua aparat kami juga Bapa, memberkati Bapa, mana menjaga keamanan kedaulatan bangsa kami. Memberkati juga petugas-petugas daripada dinas kesehatan juga Bapa, di mana mereka juga Tuhan membantu orang lain untuk mensehatkan Bapa bangsa kami Bapa, para dokter maupun bidan maupun petugas-petugas kesehatan yang lain juga. Baik juga di dalam pendidikan juga Bapa, para dosen maupun pengajar-pengajar lain Bapa, Kau berkati mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa kami Bapa, sehingga bangsa kami Tuhan bangsa yang sungguh-sungguh Tuhan takut dan gentar akan Engkau Bapa, berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa pilihan-Mu, umat-Mu, bangsa Israel Bapak. Kami berdoa juga Tuhan memberkati mereka Bapak, di mana Tuhan juga umat-Mu Tuhan banyak yang belum percaya kepada nama Yesus Mesih. Engkau memberkati mereka Tuhan, supaya keselamatan itu juga ada pada mereka. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah tangan Tuhan yang berlubang paku yang penuh kuasa memberkati kami semua. Bapa, sesuai dengan firman-Mu mengatakan, Elohimku akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Kami percaya itu Tuhan, Engkau mencukupkan segala keperluan kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa Yahweh, dalam nama Tuhan kami yang kudus, Yesus HaMasiah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya
semua pekerjaan, aktivitas apapun yang dilakukan oleh jemaat di tempat ini. Kami percayakan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau pasti menemani, memberikan keberhasilan bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan dalam rencana ke depan di mana kami akan mengikuti sinode, rapat sinode yang akan diadakan di Kota Yogyakarta. Tapi kami cukup segala keperluan dan kebutuhan kami untuk kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kita doakan yang Bapak kita dalam posisi yang sudah memberikan di dalam doa siapkan. Bapak Ibu Saudara kasih kita angkatan kita di dalam kepala. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Amin. Kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Amin. Berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan berkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Adonai Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Adonai Yahweh memberkati engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sungguh sangat sempurna dari Tuhan kita Yesus Hamasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para saleh-salehnya. Demi nama Yesus Hamasiah, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat Sabat. Selamat